Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, harusnya saya di jadwal Jumat kemarin. Saya minta mundur sama Pak Bambang 1 minggu ya. Ya baik saudara, terima kasih saudara bisa berkumpul. Kita kembali dalam ibadah pada saat ini ya. Saudara, saya ingin bicara soal pengenalan akan Allah ya saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, masa-masa ini adalah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus beberapa waktu yang lalu. Kemudian Yesus selama ada dalam dunia ini 40 hari ya saudara ya. Dan tanggal 29 nanti kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah selama 40 hari ini Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada banyak orang saudara ya. Nah hari ini saya ingin kita bersama-sama melihat apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus menampakkan diri itu, saudara, ya. Nah, saudara, ada dua macam cara pengenalan orang terhadap Tuhan setelah dia bangkit dan sebelum bangkit itu berbeda ternyata, saudara. Jadi sebelum kebangkitan dan setelah kebangkitan itu berbeda cara mengenalnya. Saya akan tunjukkan contoh-contohnya. Kemudian di akhir khotbah saya baru saya akan kasih aplikasinya, ya. Tapi kita akan melihat 3 contoh terlebih dahulu, saudara, supaya saudara mengerti apa yang saya sampaikan, ya, saudara. Yang pertama, saudara, yaitu Maria Magdalena. Yohanes 20, 13 ayat 15. Saya akan memberi 3 contoh untuk saudara mengerti. Dan contoh saya ini semua adalah masa-masa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi sebelum kenaikan Tuhan Yesus, ya. Yohanes 20, 13 sampai 15. Ada yang bisa bacakan? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil." Ya, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus bangkit pagi-pagi benar, yang pertama kali datang ke kubur Yesus itu adalah Maria Magdalena. Bukan yang lain, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi Maria Magdalena. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus. Bukan juga Maria saudaranya Lazarus. Itu Maria yang dari Betania. Tapi ini Maria yang berasal dari Magdala. Namanya Maria Magdalena. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia begitu cintanya kepada Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Dia datang pagi-pagi. Begitu dia lihat kubur Yesus kosong. Yesus memang sudah bangkit. Dia lihat kubur Yesus kosong. Dan akhirnya di situ dilihat ada 2 malaikat sebenarnya, ya. Tapi dia tidak tahu kalau itu malaikat, saudara. Kemudian dia menangis dan malaikat itu bertanya. Di situ dikatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata malaikat itu. Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Artinya, Maria tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Betul ya, saudara? Maria nggak tahu kalau Yesus sudah bangkit. Yang dia pikir Yesus itu jenazahnya dicuri orang. Nah, itu loh, saudara. Nah, kemudian saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Yesus ada di belakangnya. Kalau saudara perhatikan ayat berapa tadi ya? Ayat 14. Ayat 14 tuh bilang begini. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat. Perhatikan saudara, dia melihat Yesus apa enggak? Lihat ya, melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya bilang aneh. Maria itu mengikuti Yesus, mungkin tidak selama murid-murid yang 12. Ya, saudara. Tapi dia mengikuti Yesus juga. Dia mengenal Yesus. Dia melihat Yesus, dia menoleh ke belakang, dia melihat, dan Yesus bicara kepada dia. Yesus ngomong apa, saudara? Ibu, mengapa engkau menangis? Iya kan? Yesus ngomong kan? Siapakah yang engkau cari? Nah, kemudian Maria berpikir itu siapa? Penunggu taman. Apa itu? Tunggu Pak Bonnya juru kunci ya, juru kunci gitu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba saudara renungkan. Misalnya loh ya, saudara dengar YouTube. Saya khotbah, ada Pak Bambang khotbah. Terus saudara disuruh tutup mata nih. Jangan lihat, ini Pak Teddy atau Pak Bambang. Terus saudara suruh dengar. Saudara bisa tahu nggak? Ini suara Pak Teddy, ini suara Pak Bambang. Tahu, benar. Kenapa? Karena saudara sering dengar saya khotbah, saudara sering dengar Pak Bambang khotbah. Saudara pasti bisa mendengar, ini Ciren ini ya, Ciren ya. Ini siapa ini yang khotbah ini? Nah, sekarang saudara aneh apa enggak? Maria Magdalena itu ngikut Yesus lama. Tapi ketika dia melihat Yesus, dia tidak mengenal Yesus. Aneh enggak? Dan Tuhan Yesus ngomong, dan dia tidak mengenal suaranya. Aneh loh saudara. Padahal dulu dia mengenal baik Tuhan Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit, bahkan dia melihat pun dia nggak Ciren, ini siapa? Padahal Yesus ngomong, dia tidak bisa mendengar. Artinya dia tidak tahu itu Yesus. Saudara, setelah Yesus bangkit, matanya Maria, telinganya Maria tidak berfungsi lagi untuk mengenal Yesus. Betul ya, saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini sungguh aneh, saudara. Ini contoh pertama. Sekarang saya kasih contoh kedua. Ya. Contoh kedua yaitu di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 13 sampai 16. Tolong dibaca, saudara. Jadi pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Terima kasih. Saudara perhatikan, ada 2 orang murid dikatakan berjalan ke Emmaus. Peristiwa ini adalah setelah kebangkitan Kristus. Mereka lagi ngapain? Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang mereka percakapkan yang telah terjadi? Yaitu perkataan Maria. Maria itu ngomong sama murid-murid, Yesus sudah bangkit gitu loh, saudara ya. Tetapi mereka belum bertemu nih yang murid 2 ini, saudara. Nah, 2 orang murid ini bukan dari 12 rasul. Saudara kalau ingat di dalam Alkitab, Yesus pernah mengutus 70 murid. Pernah baca ayat itu, saudara? Yesus pernah mengutus 70 murid. Artinya bukan yang 12 ini. Ada yang lain. Gitu ya, saudara. Nah, 2 ini adalah yang lain itu. Yang 70 itu. 2 ini lagi ngobrol mereka. Mereka bilang, mungkin ngobrolnya, kok Maria itu ngomong bahwa kubur Yesus kosong. Katanya gitu ya. Kok katanya Yesus sudah nggak ada lagi di kuburnya. Yesus bangkit. Nah, mereka lagi ngomong gitu. Tiba-tiba Yesus ikut ngobrol, nimbrung, jalan kaki bersama dengan mereka. Tapi saudara lihat, apakah mereka mengenal Yesus? Tidak. Mereka tidak mengenal Yesus. Aneh kan, saudara? Ini murid Yesus loh ya, saudara.
Walaupun bukan 12 rasul itu, tapi mereka kan harusnya mengenal Yesus. Mereka ngobrol dan Yesus menjelaskan firman Tuhan kepada kedua murid ini dan mereka hatinya berkobar-kobar, semangatnya luar biasa, saudara. Kemudian hari mulai gelap. Nanti saudara baca lanjutannya ya. Hari mulai gelap lah, mungkin seperti sekarang ini ya. Kemudian Yesus pura-puranya mau melanjutkan perjalanan. Tapi dua murid itu bilang, Tuhan, dia nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus ya. Dia bilang, bersama kami nginap di sini. Ini hari sudah mulai gelap katanya ya. Akhirnya Yesus bersama dengan mereka. Nah, ketika mereka ada dalam satu meja makan, Yesus mulai memecah-mecahkan roti. Nah, pada saat itulah mereka mengenal itu Yesus. Itu contoh kedua. Aneh. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka melihat Yesus, mereka mendengar Yesus, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Setelah Yesus bangkit, murid-muridnya tidak mengenali Yesus. Contoh ketiga. Yohanes 21 ayat 1 sampai 7. Tolong baca Yohanes 21 1 sampai 7. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai petitur. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya, terima kasih. Saudara, Petrus bersama 6 murid lainnya, berarti ada 7 orang. Ini rasul ini ya, saudara ya. Mereka kembali menangkap ikan. Karena mereka pikir Tuhan sudah mati. Ya, saudara. Jadi mereka kembali ke pekerjaan yang lama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu saudara, Yesus muncul di pinggir danau itu, saudara. Ya. Tetapi murid-murid itu, ayat 4, perhatikan saudara, dikatakan apa? Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Aneh, saudara. Bahkan murid-murid yang 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak mengenali Yesus, saudara. Padahal hari sudah mulai siang. Mereka sepanjang malam, karena nyari ikan malam ya, sepanjang malam nggak dapat ikan. Hari mulai siang. Hari mulai siang itu, saudara, berarti sudah terang. Sudah kelihatan orang, saudara. Dan berapa ya itu, kalau nggak salah, kalau saudara baca selanjutnya itu 200 hasta. Berapa ya 200 hasta? Saudara bisa cari di internet lah ya. Artinya Yesus ngomong itu kedengeran. Kan Yesus ngomong kan, kedengeran sama mereka. Artinya mereka nggak jauh-jauh banget gitu loh, saudara. Jadi kelihatan itu siapa, saudara. Misalnya ya, saudara ya, kalau saudara sudah mengenal seseorang, walaupun mukanya kadang-kadang dipakein apa, masker, pakai helm, lewat gitu, nggak ngerti Pak Bambang, bodinya ngerti aku, katanya kan gitu, saudara ya. Karena kenapa? Sudah ngerti, sudah sering melihat, gitu ya, saudara. Kan seperti itu ya, walaupun kadang-kadang wajahnya nggak kelihatan. Padahal hari itu sudah siang, dan murid-murid harusnya mengenal siapa? Yesus.
Tetapi ayat 4 katakan, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi setelah Yesus bicara, saudara, ayat, anak-anak, adakah lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Terus Tuhan bilang, tebarkan jalamu ke kanan. Setelah itu mereka mendapatkan ikan 153 jumlahnya, besar-besar, tetapi jalannya tidak koyak. Ya, dan pada waktu itu Yohanes bilang, itu Yesus. Di sini dikatakan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Itu Tuhan. Baru melek semua, saudara. Itu Tuhan. Petrus langsung jegur ke danau, bukan mau bunuh diri loh, saudara. Dia jegur, dia berenang, dia ke pantai. Kemudian Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan di sana. Ya, saudara, ada bakar-bakaran. Rupanya Tuhan Yesus senang camping juga. Ya, saudara. Ya, ada bakar-bakaran. Terus mereka makan pagi, sarapan. Tetapi kalau saudara baca ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang bertanya, apakah engkau Yesus? Gitu, nggak ada. Karena mereka sudah tahu di depannya adalah Yesus. Ada 3 contoh. Sekarang saya mau ulangi dari pertama. Yang pertama, contoh Maria. Ketika dia melihat kubur Yesus, Maria mengenal? Tidak. Yesus ngomong, dia mengenal? Tidak. Kapan Maria mengenal Yesus? Ketika Yesus memanggil Maria. Ketika Yesus ngomong Maria, dia bilang Rabuni, artinya guru. Dia langsung mengenal itu adalah Yesus. Sekarang contoh kedua, dua murid yang ke Emmaus. Kapan dia mengenal Yesus? Padahal dia berjalan seharian sama Yesus. Nggak kenal dia. Kapan dia mengenal Yesus? Ketika Yesus perjamuan kudus. Memecah-mecahkan roti, mereka mengenal Yesus. Itu Yesus. Dan dikatakan Yesus terus menghilang. Karena pada waktu Yesus sudah bangkit, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini, dia tidak punya darah, tapi dia punya daging dan tulang. Aneh ya, saudara ya. Begitu kira-kira penjelasan ahli teolog. Saudara, saya bukan ahli teolog. Ya. Artinya Thomas bisa mencucukkan tangannya, tetapi dia bisa tembus tembok. Ya toh, waktu murid-muridnya ada di dalam satu rumah, dan dikunci rumahnya, tiba-tiba Yesus muncul, dikatakan salam sejahtera bagi kamu semua. Nah, saudara, setelah Yesus bangkit, Yesus menggunakan tubuh yang berbeda. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, kapan murid-muridnya mengenal Yesus? Padahal waktu Yesus ada di pinggir danau, nggak ada orang mereka yang mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus ketika Yesus membuat mujizat. Betul ya, saudara? Setelah Yesus membuat mujizat, baru mereka mengenal Yesus. Saudara, dari 3 peristiwa ini, cara Yesus mengenalkan dirinya itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Apapun perbedaan itu, saudara, kita nggak perlu pusing bagaimana cara Yesus mengenalkan kepada mereka. Tetapi itulah yang disebut pewahyuan. Pewahyuan. Pewahyuan adalah sesuatu yang ajaib, yang Tuhan izinkan kita mengenal Dia secara tiba-tiba. Itu pewahyuan, saudara. Tiba-tiba murid-muridnya mengenal Dia. Tiba-tiba Maria Magdalena berkata, Rabuni, mengenal Dia. Tiba-tiba yang dari Emmaus itu tahu bahwa itu adalah Yesus. Tiba-tiba pewahyuan itu. Pengenalan pewahyuan ini adalah pengenalan yang sangat dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 2 macam pengenalan. Pengenalan saudara terhadap firman Tuhan, Alkitab yang saudara baca. Ada banyak orang baca bolak-balik Alkitab, tapi tidak pernah paham Alkitab. Betul nggak, saudara? Ada orang bolak-balik baca Alkitab, nggak paham-paham. Kenapa? Nggak ada pewahyuan dari Tuhan. Nggak ada sungguh-sungguh dia juga mau. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mau membaca dan Tuhan, aku mau taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberikan yang disebut rema. Iya kan?
Rema inilah yang disebut pewahyuan dari Tuhan lewat Alkitab. Yang kadang-kadang saudara baca bolak-balik ayat itu, nggak mudeng-mudeng. Satu hari saudara baca, saudara paham banget ayat itu. Itulah yang disebut dengan rema. Aneh, tiba-tiba saudara paham ayat itu. Yang semula saudara nggak bisa paham. Tapi tiba-tiba saudara bisa tahu ayat ini dan bicara sepertinya di dalam hidup saudara. Itulah yang disebut dengan pewahyuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang dengar khotbah seperti ini, ada orang yang tiba-tiba mendapat pewahyuan secara khusus dari Tuhan. Mendapat apa? Penerangan dari Tuhan. Tiba-tiba dia tahu jelas firman Tuhan itu baginya. Yang semula dia tidak jelas, sekarang tiba-tiba jelas banget ketika dia mendengar firman itu. Mungkin ketika Pak Bambang hari Minggu membawakan firman, jelas banget, oh ini artinya. Ternyata aku bertahun-tahun baca ayat ini, nggak mudeng-mudeng. Tapi kok ini sesederhana itu toh ternyata. Itu pewahyuan, saudara. Tapi saudara, di dalam kalau saudara mau mendapatkan pewahyuan, saudara harus mempunyai hati yang benar-benar pengen Tuhan bicara kepada saya. Aku mau mendengarkan. Hati, telinga, seperti seorang murid. Ya, saudara, Tuhan akan berikan kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, pengenalan Tuhan yang sebelum dia bangkit, itu hanya pengenalan secara daging. Tapi setelah Yesus bangkit, pengenalannya adalah melalui rohani. Hal rohani, yaitu yang disebut pewahyuan secara khusus. Banyak orang mengenal Tuhan hanya yang luaran saja. Bahkan maaf ngomong, orang luar, saudara, itu juga baca Alkitab. Tapi bukan untuk mengenal Tuhan. Untuk apa Mas Bambang? Untuk menyerang, cari kesalahan. Betul ya, saudara? Apakah mereka terus mengenal Allah yang benar? Tidak, saudara. Tapi ada beberapa yang akhirnya Tuhan berikan pewahyuan. Betul nggak? Cari aja kesaksian, saudara. Di YouTube banyak kesaksian. Mereka mau cari kesalahan orang-orang Kristen. Tuhan kasih pewahyuan, malahan mereka sekarang menjadi pendeta. Gitu kan, saudara ya? Nah, itu loh, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya. Saudara ada di sini, saudara percaya Yesus, karena saudara dikasih pewahyuan oleh Tuhan. Mungkin saudara nggak sepinter banyak orang secara Alkitab. Betul ya, saudara? Tetapi kenapa saudara yakin banget sama Tuhan Yesus? Karena Tuhan memberi pewahyuan kepada saudara. Betul ya? Nah, sekarang saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan pengen saudara mengenal dia. Tapi masalahnya kan Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. 3 contoh yang saya berikan itu kan Yesus masih ada di dalam dunia. Ketika dia sudah bangkit. Sekarang masalahnya Yesus itu sudah naik ke sorga. Terus bagaimana saudara mengenal dia? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana saudara bisa mengenal dia bahwa dia adalah Allah yang luar biasa? Bagaimana saudara mengenal dia bahwa dia adalah Allah yang menyembuhkan? Allah yang memelihara saudara? Bagaimana kita bisa mengenal dia? Sedangkan dia sudah tidak ada di muka bumi ini. Dia sudah naik ke sorga. Sekarang kita mau lihat Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat yang kelima. Tolong dibaca. Kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri. Ini Ayub. Saudara tahu ceritanya Ayub ya? Ayub itu mengalami banyak penderitaan di dalam hidupnya. Saya pikir kalau saya jadi Ayub mungkin nggak kuat juga ya. Tapi kan Tuhan tahu kekuatan seseorang ya, saudara. Anak-anaknya mati. Terus apa lagi, saudara? Hartanya juga habis. Jatuh miskin dia. Tubuhnya kena borok. Bagaimana dengan istrinya? Istrinya mulai nggak kuat. Dia bilang, kutuki Allahmu dan matilah kau. Jadi dia mungkin berharap suaminya cepat mati. Iya toh? Mungkin bisa kawin lagi gitu. Ya, mungkin saudara, kan nggak disebutkan di Alkitab. Tapi yang disebutkan adalah kutukilah Allahmu dan matilah kau. Teman-temannya Ayub bagaimana? Menyalahkan Ayub. Kalau saudara lihat dari semua peristiwa itu, Ayub tuh kayak sendirian, saudara. Menderita dan dia
sendirian. Tapi saudara, apakah ada satu kata pun Ayub itu menyangkal Tuhan? Tidak. Tidak ada satu kata pun dia menyangkal Tuhan. Artinya Ayub tetap tunduk taat kepada Tuhan. Allah Yahweh pada waktu itu ya, saudara. Dan saudara, akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Pasal 42 itu pasal pemulihan bagi Ayub, ya kan, saudara? Pasal terakhir. Nah, terus Ayub bilang begini, dari kata orang aja aku tahu tentang Allah. Itu ayat yang dibaca. Tolong Bu, kalimat lengkapnya bagaimana? Oleh sebab itu aku mencatat perkataan. Bukan. Tadi, yang tadi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri Memandang engkau. Memandang apakah Ayub melihat Tuhan, saudara? Apakah Ayub melihat geleger Tuhan gitu? Nggak mungkin. Tuhan nggak bisa dilihat. Tuhan hanya bisa dilihat dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya toh, saudara? Tapi Allah nggak bisa. Bahkan Allah bilang bumi itu tumpuan kakinya. Mana mungkin saudara bisa lihat? Ya saudara, bumi tumpuan kakinya, saudara mau lihat Allah. Tapi apa maksudnya Ayub memandang Allah? Ayub mengenal Allah. Itu loh saudara. Lewat apa? Lewat banyak penderitaan yang dia alami, saudara. Lewat banyak penderitaan yang dia alami, dia bilang, dulu aku cuma tahu Allah, engkau, dari kata orang. Tapi sekarang aku tahu sendiri siapa engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini, saudara, saya secara pribadi diproses oleh Tuhan dalam banyak perkara, saudara. Kadang-kadang dalam hati rasanya, Tuhan kok gini, protes. Ya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi hari-hari saya lewati, saudara. Tuhan sembuhkan istri saya. Tuhan sembuhkan anak saya kalau sakit. Saya tahu, Tuhan, kau adalah penyembuh. Saya mengenal dia sebagai Allah penyembuh. Ya, Tuhan pelihara hidup saya sekeluarga. Saya tahu dia Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat semuanya itu kita akan mengenal Allah. Tolong baca Ayub 38 ayat 1. Mungkin hari ini saudara dalam badai, dan saya nggak tahu badai yang saudara alami. Tapi lewat badai itu, saudara akan melihat Allah. Ayat 1. Ayat 1. Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Oke, sampai situ aja. Kadang-kadang saudara kita berpikir Tuhan ngomong sama kita itu kalau kita ada di persekutuan begini. Kalau kita lagi ibadah bersama-sama di gereja, Tuhan bicara. Menurut itu, Ayub 38 ayat 1, Tuhan berkata dalam apa saudara? Badai. Ya, artinya kita nggak tahu. Bisa aja Tuhan bicara pada saat kita berkumpul. Tapi juga memungkinkan Allah bicara dalam badai. Betul kan? Jangan ngatur Tuhan. Tuhan mau bicara lewat apa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia mau menunjukkan dirinya dalam badai. Dalam segala hal. Ayub melihat Yesus, bukan Yesus ya, Allah, Yahweh. Pada waktu itu kan Yesus belum lahir ya saudara. Allah dalam badai. Yaitu kehidupannya yang hancur, lebur, nggak karuan itu, saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengenalkan dirinya kepada saudara. Mungkin saudara terlahir sebagai orang Kristen. Saudara ikut sekolah minggu. Saudara hafal cerita-cerita Alkitab. Saudara ayat-ayat Alkitab tahu. Tapi ya sebatas pengenalan daging. Itulah sebelum Yesus bangkit. Tapi setelah Yesus bangkit, pengenalannya adalah pengenalan secara roh. Lebih dalam lagi. Dulu saudara mengenal Allah, Tuhan Yesus. Ya tahu aja Tuhan Yesus. Dia lahir di Bethlehem, dia mati, bangkit, naik ke sorga, aku peringati. Yo ngerti aja. Tapi hanya sebatas itu. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada dalam badai, seringkali kita ngomel. Seringkali kita bersungut-sungut.
Seringkali kita menyalahkan istri, suami, nyalahkan tetangga, anak, semua disalahkan jadinya. Ya, saudara, itu dulu, saudara. Tapi setelah saudara mengenal dia lebih dalam, ada pewahyuan yang Tuhan berikan. Tuhan bicara di dalam badai. Dan saudara mengenal dia sebagai Allah yang memelihara. Saudara mengenal dia Allah yang mencukupi. Saudara mengenal dia Allah yang menjaga dan menyediakan segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya tergantung sikap dari kita. Ketika badai itu datang di dalam hidup saudara, dia akan berikan pewahyuan kepada saudara yang lebih mendalam. Dan pewahyuan yang mendalam ini, itu tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan. Saudara, kalau pengenalan saudara hanya di luaran saja, ya, ini di gereja di Solo ya, tempat saya melayani, ada beberapa anak muda meninggalkan Kristus. Meninggalkan Kristus. Kenapa, saudara? Ya, karena jodoh, harta, dan sebagainya. Pengenalan mereka hanya luaran saja. Luaran, nggak mendalam, saudara. Tetapi ada orang-orang, saudara, yang berkata, apapun yang terjadi, aku nggak akan tinggalkan Yesus. Itu pengenalan yang mendalam, saudara. Sudahkah saudara mempunyai pengenalan yang mendalam kepada Yesus? Ini pertanyaannya. Ya, apakah Tuhan bicara dalam hidup saudara hari ke hari, sehingga saudara mengenal dia lebih hari, lebih dalam lagi? Itu adalah pengenalan secara roh, saudara ya, yang rohani. Baik saudara, saya nggak panjang lebar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Hamba-Mu ini sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi Allah Roh Kudus mampu memberikan pewahyuan secara khusus kepada kami. Sehingga kami secara tiba-tiba memahami firman Tuhan. Mengerti makna firman Tuhan. Maksud firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan pada saat ini. Biar kami tanam dalam hati kami. Di rumah kami akan mengulang kembali. Kami akan mengingat-ingat firman Tuhan ini. Dan Tuhan Allah Roh Kudus bicara lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Sehingga kami mengenal Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Waktu saya serahkan Pak Bambi.